belum pandai kita ketahuan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di malam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, di tempat yang insyaallah berkah ini, kita dapat berkumpul dengan tujuan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan ulun cintai serta ulun banggakan guru kita pada malam hari ini, guru kita yang insyaallah membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Muhammad dan Habib Hamzah. Semoga beliau berdua dipanjangkan umurnya, nyari ibu ayahnya bujang. Mudahan Habib yang berdua panjang umur, diampuni dosa beliau, dosa kedua orang tua beliau. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pasangan yang soleh dan soleh, yang soleh maksudnya bukan soleh ya, mendapatkan pasangan yang soleh dan hajat beliau kabul dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan serta yang ulun hormati dan orang-orang ulun sayangi juga para habaib yang lain, para syarifah, para ustaz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para RT. Ada kesambatan Bapak Ibu Ai. Banyak RT-nya. Ini RT berapa, Pak? RT 7, kami RT 8, mana RT 2, 3, banyak RT di sana lagi. Itu RT kami di sana. RT kami Bapak Ibu MC sama beliau Pak Haji Samsi Arifin. Nah, itu RT kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Pak Lurah kita. Kita doakan Pak Lurah kita, Pak Jailudin, Pak Julkifli nama beliau. Ini lurah kita. Malam ini lurah kita baru 3 hari dilantik di Sempaja Utara, hadir pertama di tempat kita. Semoga nanti beliau kalian kepanasan besok diberikan kipas angin. Nah, amin. Belum kada minta pakai lagi, cuma naik sedikit. Uyuh sudah ulun. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mewakili keluarga besar Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini buai dari hadrohnya ya buah ini, buah anak payu ini. Ada payu buai. Anak Abi menantu silakan daftar sama ulun. Nih, namanya Hadrah Subhanul Ikhlas. Doakan ulun istiqomah Bapak Ibu. Nah, kemudian ketua musola di situ orang tua kita, doakan mudah-mudahan beliau istiqomah memimpin kami. Nah, kemudian lagi Majelis Al-Ikhlas yang insyaallah itu beliau yang memimpin. Nah, Kanda Muhammad Arsad yang memimpin juga. Ulun di sini hanya sebagai babu. Olah lain babu. Nah, ulun pembantu aja di sini. Hanya menolongi bubuhan-bubuhan segini aja. Mudahan bubuhan segini panjang umur sehat badan. Ulun kan panjang lebar. Ulun minta redha dunia akhirat kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami tidak bisa menjamu Bapak Ibu yang istimewa. Ya, kami tidak bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian yang enak-enak. Contohnya masih berkipas kan.
Nah, jadi kami minta redha dunia akhirat tidak bisa menjamu sampean sekalian. Kemudian kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, kepada para penyumbang yang sudah memberikan hartanya sebagian hartanya guna terlaksana acara pada malam hari ini. Insya Allah bulan Rajab Milad Sepenuh Ikhlas kami ingin sekali mengundang Habib Syekh dari Jawa. Doakan Bapak Ibu mudahan Rajab nanti ulun bisa membawa Habib Syekh di sini nanti. Doakan Bapak Ibu sampai didoakan baik disumbang juga pakai beli tiketnya. Itu aja yang Allah sampaikan dulu. Yuk sudah mulai awal dulu sampai akhir ceramah terus. Sudah aja ada apa-apa ada panjang lebar kita karena lu sudah lebar. Mohon maaf Bib, kalau pengen ada paham lah. Habibnya dia punya Probolinggo. Ada orang Probolinggo kan sini. Ada kan? Tidak. Bersama kita beserta Syekh Samir dan insyaallah di jalan Guru Tajidun Nur masih di jalan. Insyaallah malam hari ini 3 orang yang tausiah. Silakan kembalikan ke MC. Hadirin jemaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Hamzah bin Habib Sofyan Al-Idrus. Kepada beliau alaihi falyatafadhal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Biar ketawa gue. Ulun nih lebih ringan daripada Guru Iskandar. Sudah lanjut atau lanjut. Janji nggak ribut. Ibu-ibu di belakang janji nggak ribut. Kalau di sini bermaulutan, di sana jangan bermulutan. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, ibu-ibu yang tidak jawab salamnya Habib doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak, nyaring jawab salamnya karena takut pian kawin lagi. Tapi lakas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil makhdari man dana ilaihi bi idni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah. لبيك يا حبيب الله لبيك يا من دلانا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مصطفى حسن وحبانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتندلق بها الأسوب وتلين بها الصوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama dan yang lebih utama yang ulun hormati, yang ulun cintai, ulun ta'zimi, wabil khusus para habaib, para anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ada ilallah Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Jufri yang jauh-jauh datang daripada kota Probolinggo. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah mudahkan perjuangan dakwah beliau berkat Habibuna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para habaib lainnya, para syarifah, anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan juga ulul hormati, alhamdulillah, sahibul majlis, sahibul hadradillah, Al-Imam Al-Syekh Guru Iskandar, yang kita doakan mudah-mudahan beliau tetap berbini satu, jangan sampai dua. Satu aja gagal kayak ini orangnya, apalagi dua. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah menangkan perjuangan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga ada akhina Al-Habib Syekh Samir daripada negara Belanda. Tahu Belanda, Bu? Tahu Belanda? Pian taruh saja terus saja tahu Belanda sudah. So tahu benar. Pina pasti. Dan juga ulun hormati para guru-guru, Guru Tajudin Nur, Guru Abdurrahman, dan juga Bapak Lurah. Alhamdulillah saya dapat kabar gembira dari Bapak Lurah. Dia bilang kalau saya siap nikah di sini beliau yang biayain. Kita doakan mudah-mudahan bujuran. Kalau berdusta ulun ganti bukan Bapak Lurah, jadi Bapak Arwah. Dan juga Allah hormati para aparat-aparat, para pemimpin-pemimpin kita, semuanya jamaah, semuanya para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang begitu agung sampai saat ini, bahkan detik ini kita masih berada dalam keadaan sebaik-baiknya umat, seafdal-afdalnya umat, yaitu menjadi umat dikasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan dalam riwayat bahwasanya Nabi Allah Musa ingin melepaskan nabiannya untuk menjadi umat dikasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mulia, agung. Nabi Muhammad nur ala nur, cahaya di atas cahaya, insanul kamil, manusia yang sempurna, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat-umatnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu umat Nabi Musa yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, kasih tahu kepada umat-umat, jangan sampai kalian itu ketika hari Sabtu, ibadahnya terkira itu hari Sabtu, tatkala hari Sabtu jangan keluar rumah, jangan menangkap ikan di lautan, jangan mencari rezeki keluar, cukup setiap hari Sabtu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ini khianat terhadap nabinya. Mereka berdusta kepada nabinya. Mereka tatkala hari Sabtu tetap keluar rumah mencari ikan, menjebak ikan. Namun subhanallah, satu kali melanggar perintahnya Allah, satu kali melanggar perintahnya Nabi Allah Musa, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi warik, menjadi monyet, menjadi hewan, dikutuk. Kenapa? Melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Wa kaifa umat Sayyidina Muhammad? Bagaimana dengan kita umat-umat Nabi Muhammad? Salat kita jarang, bahkan ketinggalan salat kita, ibadah kita ketinggalan, bahkan kita maksiat setiap harinya. Adakah Allah Subhanahu wa taala langsung mengutuk kita jadi monyet? Adakah Allah Subhanahu wa taala langsung mengutuk kita langsung jadi monyet, mengutuk kita atau memberikan azabnya kepada kita? Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, Pak, umat-umat Nabi Muhammad, untuk bertobat kepada Nabi Muhammad, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khususnya intisari daripada maulid Nabi semacam ini adalah selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, tarikat Nabi Muhammad ikuti, cintai Nabi Muhammad, taswiqa min sami'in. Kata Habib Ali Al-Habsyi untuk menambahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salat Nabi Muhammad. Maka jangan mau jikalau kita ini dijauh-jauhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau katakan apa? Dalam syairnya beliau katakan, "I'lam baba rabbik watrukul ladud." I'lam berdirilah kalian di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergerak, tetap berdiri kokoh di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala. Watrukul ladun, dan tinggalkan apapun semua yang membuat kalian jauh daripada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa pintunya Allah Subhanahu wa taala? Siapa pintunya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jembatan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhilah apa-apa yang membuat kalian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh. Tatkala ada orang ingin memberikan kepada kita sesuatu, hei dikatakan, jangan ke majelis, nanti corona. Hei jangan ke masjid, nanti corona. Jangan dengarkan mereka, tinggalkan mereka itu semua. Watrukul ladun, tinggalkan mereka itu semua. Jangan mau dibodoh-bodohin. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, masjid mahallu sifat. Masjid ini adalah tempatnya obat, tempatnya kesembuhan. Penyakit apapun masuk ke dalam masjid pasti akan sembuh. Orang-orang yang kena bencana itu larinya ke masjid, ngungsinya ke masjid. Lah ini kok ada penyakit yang sampai menutup masjid. Nauzubillahi min dzalik. Jangan mau dibodoh-bodohin. Tetap ibadah di dalam masjid, tetap hadir ke majelis. Kenapa? Mahallus sifat. Ini adalah tempat-tempat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis yang mulia ini semua penyakit-penyakit kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan guru. Alhamdulillah guru kita telah datang. Yang ulun hormati Guru Tajuddin Nur, kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah menangkan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan iman, ingin mendapatkan hakikatnya iman, jalannya apa? Yaitu cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sini Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, begitu cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dikejar oleh kaum kafir menuju Madinah, tatkala mendekat kudanya mendekat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini menangis kencang. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis?" Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, kalau saja aku yang mati dibunuh oleh orang-orang kafir, itu tidak masalah ya Rasulullah. Namun bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Kalau engkau terbunuh oleh orang kafir ya Rasulullah, bagaimana nasibnya umat ini?" Subhanallah, begitu cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, dikatakan tatkala selesai daripada risalah Rasulullah, dakwanya Rasulullah, tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah lepas, tidak pernah keluar dari kamarnya, tidak pernah bangkit daripada sujudnya, melainkan tempat sujudnya itu dipenuhi oleh tangisan air mata. Dipenuhi oleh tangisan air mata, bahkan air matanya habis, air mata darah yang keluar. Kenapa? Saking rindunya dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka didiklah kita untuk cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus atau lanjut ini? Terus atau lanjut? Ibu-ibu yang berkesahan, yang bercerita sorangan, Habib doakan mudah-mudahan bertambah kreditannya. Ketahuan banyak kreditannya ini.
Banyak Pak, Pak Lurah, banyak kreditannya ini. Ini PR buat Pak RT, Pak Lurah, Kepala Desa, pimpinan kita. Tolong lunasi utang-utang ibu-ibunya. Setuju? Jangan lupa amplop ulun. Kadang-kadang begayaan kita nih penceramah nih, begayaan aja. Tapi bujuran. Dikasih amplop sedikit, alhamdulillah. Kadang mengeluh alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Luar biasa. Kadang dibari, kadang dikasih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati aja panitia. Kadang-kadang begayaan. Yang terakhir, sallallahu Nabi Muhammad. Ada sahabat-sahabiah, sahabat perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu begitu cintanya sama Rasulullah, sahabat-sahabiah ini rela bangun subuh untuk berangkat taklim, berangkat ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk waktunya Isra dan Duha. Setelah itu dia pulang daripada masjid Rasulullah. Di tengah-tengah jalan, ibu-ibu ini, sahabiah ini, sahabat perempuannya Nabi, bertemu dengan laki-laki, bertemu dengan sahabat-sahabat laki-laki. Akhirnya ditanya oleh sahabat laki-laki, wahai sahabiah, dari mana kamu? Akhirnya sahabiah ini mengatakan, wahai sahabat, engkau tidak tahu aku dari mana? Sesungguhnya aku baru saja datang daripada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja datang daripada kekasihku Nabi Muhammad. Begitu cintanya sahabat ini terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dalam keseharian. Terkejut mereka. Kaget sahabat. Begitu cintanya sahabat-sahabiah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dites. Wahai sahabiah, kalau betul kamu cinta sama Nabi Muhammad, kalau betul kamu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba buka jilbab. Tanpa berpikir panjang, sahabat perempuan ini membuka jilbab dan ditutupnya kembali. Kenapa dia buka? Bukan dia ingin melihatkan auratnya di depan bukan mahramnya, bukan. Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar cinta sama Rasulullah, bukan bilisan namun bil hal, bukan hanya dengan mulutnya, namun dengan prakteknya, dengan buktinya. Langsung dia buka jilbabnya dan ditutupnya kembali. Maka dari itu bu, ibu, kalau benar ini nih yang buaya nih, buaya darat nih. Kalau benar nih mereka nih emang cinta sama anak-anaknya piang, anak perempuan piang, suruh mereka datang ke rumah. Jangan mau diajak pacaran. Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, kayak kreditan motor. Setuju? Jangan mau datang ke rumahnya, bro, datang ke rumahnya, minta sama bapaknya langsung. Dan juga pian pak, jangan tinggi maharnya, jangan jual rendah, setengah-setengah lah. Berapa beb? 50 juta. Setuju? Ketahuan sama Teguh Mitar. Buktikan kalau kalian bercinta sama apa kekasih kalian nih. Buktikan bro. Buktikan pak. Kalau emang dia ini baik, mereka ini baik, boy dari baik, suruh datang besok. Besok hari Jumat suruh datang jam 12 siang. Suruh datang mereka ke masjid. Suruh datang mereka ke rumah. Kalau bujur mereka datang ke rumah, jangan diterima jadi menantu. Kenapa? Karena berjumatan. Bujur. Tapi kalau dia datangnya setelah Jumatan, mantap nih. Lanjut atau sudah? Akhirnya sahabiah ini selesai dia buka jilbabnya, langsung dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia bertemu sama suaminya. Ditanya sama suaminya, wahai istriku, dari mana kamu? Pagi-pagi begini dari mana kamu? Akhirnya dia katakan, wahai suamiku, aku baru saja datang daripada masjidnya Rasulullah dan aku pulang ke rumah. Di tengah-tengah jalan aku buka jilbabku di depan bukan muhrimku, di depan bukan mahramku, di depan sahabat laki-laki. Marah suami
cemburu sama suaminya, suaminya cemburu sama istrinya. Kenapa? Syariat mengajarkan bapak-bapak wajib cemburu sama istrinya. Namun sebaliknya istrinya haram cemburu sama suaminya. Setuju? Setuju. Sakitnya di sini, Bay. Bu. Kalau bapak-bapaknya nih, suami pian nih, pulang tengah malam, jangan dimarahin. Bujur, Pak. Jangan dimarahin pulang tengah malam. Prasangka baik saja. Mungkin. Karena kemalaman dia pulang, malam itu dia datang ke majelis taklim semacam ini. Setelah majelis taklim sebelum pulang ke rumah, mungkin saja dia mampir ke rumah istri keduanya. Kadang-kadang di sini tempat ulun banyak. Baginya di sini banyak jiwa. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya marah suaminya. Wahai istriku, kalau emang kamu buka jilbabmu di depannya bukan mahrammu, itu dosa besar. Sini kamu. Dihukum istrinya ini, Bu. Dihukum, Pak, istrinya. Apa hukumannya? Dimasukkan ke dalam oven. Tahu oven? Oven itu pemanggangan, namun di Arab itu besar, pemanggangan roti. Di dalamnya apinya membara, masuk ke dalam, api membara. Akhirnya ini sahabiah ini, suaminya ini memasukkan istrinya, menghukum istrinya ke dalam oven tersebut. Wah istriku, masuk kamu ke dalam oven. Dimasukkan, Bu, ke dalam oven. Tega betul ini suaminya nih. Dimasukkan ke dalam oven, dikunci, dibuang kuncinya. Langsung suami ini lari sama Rasulullah SAW. Sampai di sana, sampai sama Rasulullah, di masjidnya Rasulullah, bertemu sama Rasulullah, menceritakan ahwal keadaan tadi. Ya Rasulullah, istriku kurang ajar. Dia buka jilbabnya di hadapannya bukan mahramnya. Akhirnya Rasulullah tahu. Mungkin kamu salah dengar, mungkin kamu salah paham. Diceritakan, Pak, diceritakan. Benar ya Rasulullah, mereka buka, dia buka jilbab di depan yang bukan mahramnya. Akhirnya begitu Rasulullah rahmat, kasih sayang sama umatnya, diajak cerita, diajak dialog, sampai 2 jam dia lupa. Dia beringat, ya Rasulullah. Kenapa? Sebelum ulun ke sini Rasulullah, sekalinya orang Banjar nih. Sebelum ulun ke sini ya Rasulullah, biniku kuhukum, kumasukkan ke dalam oven. Ulun hukum ya Rasulullah, kumasukkan ke dalam oven. Sampai sekarang 2 jam sudah ulun belum buka ya Rasulullah. Akhirnya ulun hendak pamit izin pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, apa kata Rasulullah SAW? Ingat, dengar ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabat, demi Allah, kalau emang istrimu itu cinta sama aku Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, demi Allah, api neraka tidak akan menyentuh kulitnya, apalagi api dunia. Sallallahu Nabi Muhammad. Api neraka tidak akan menyentuh kulitnya, apalagi api dunia. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia cari kuncinya ini, dia buang nih. Bungul juga sekalinya, kenapa dibuang kuncinya nih? Dia cari palu-palu, kampak, dibukanya, dipukulnya. Pas dia buka oven itu, subhanallah, terkejut dia, Bu. Kenapa? Yang keluar bukan istrinya. Yang keluar bukan istrinya. Siapa yang keluar? Yang keluar daripada oven, bidadari cantik. Subhanallah. Akhirnya dia tanya, hei, siapa kamu? Mana istriku? Keluar ini bidadari ini bilang, wahai suamiku, iki bojomu Mas. Orang Jawa sekalinya. Iki bojomu Mas. Ini bini pian Mas. Kok lupa? Maaf Bu, maaf. Ini istrinya ini sebelum masuk ke dalam oven, maaf. Kada hitam Bang. Latat. Hirang. Kada cantik sama sekali. Mungkin kalau kita lihat muntah mungkin. Namun subhanallah, tatkala keluar daripada oven, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kulitnya bersih, putih, mengkilat, glowing. Kata orang sekarang itu bahenol. Luar biasa. Akhirnya dia keluar, dia sambut
Oh, kamu istriku. Oh, subhanallah. Cantiknya yang masuk dalam open keluar dalam keadaan luar biasa. Maka dari itu bapak-bapaknya, kalau ingin istri yang cantik, masukkan ke dalam open. Masukkan ke dalam open. Insya Allah hilang. Kadang-kadang begayaan aja begayaan. Tapi bujur, kada. Mudah-mudahan kita berkat Nabi Muhammad SAW ditolong nanti di dalam akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat Nabi Muhammad SAW ditolong kita, insya Allah. Saya beri kabar gembira kepada panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh guru mulia kita Al Muhaddis Al Imam Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau katakan, barang siapa yang menghidupkan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak ada balasan buat mereka yang datang ke Maulid Nabi Muhammad, mereka yang membantu Maulid Nabi Muhammad, bantu dengan tenaganya kah atau dengan hartanya kah, yang penting dia membantu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada balasan buat mereka yang pantas dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir hayatnya akan dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha bijahi wal khatimah. Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah wal qabul. Mudah-mudahan semua hajat kita berkat Maulid Nabi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendak berbini mudah-mudahan lakas berbini, yang hendak belaki mudah-mudahan lakas belaki, yang sudah berbini mudah-mudahan bertambah anaknya Pak, anaknya. Jangan bininya. Bertambah anaknya, anak yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang Allah dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ulun pamit, terima kasih banyak kepada panitia berjamaah. Ulun setelah ini langsung ke Bandang dan lanjut terus ke Muara Ritan, ke Tanah Hulu sana. Doakan mudah-mudahan selamat dan dapat bini di sana. Sebelum Habib Muhammad menyampaikan Mau'izatul Hasanah, kita mintakan kepada Tuan Guru Haji Tajudin Nur untuk menyampaikan Mau'izatul Hasanah.